그러니까 어쩔 수 그때 해야 할 일을 안 하잖아? Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Penny Pinchers. Penny Pinchers adalah sebuah film Korea Selatan karya Jung Hwan Kim yang dirilis pada tahun 2011 silam. Film ini dibintangi oleh Song Joong Ki dan Han Ye Sul. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini guys ya, agar kalian selalu dapat update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah seluruh jalan cerita lengkap film Penny Pinchers. Film dibuka dengan menampilkan Ji Won yang ketiduran di teras rooftop kontrakannya. Ia dibangunkan oleh cewek yang sedang mencari botol bekas untuk dijual. Cewek itu bernama Hong Sil. Dan ia meminta botol bekas milik Ji Won. Diketahui Hong Sil tinggal di rooftop seberang kontrakan Ji Won. Setelahnya Ji Won tampak sedang melakukan interview kerja. Namun lagi-lagi belum satupun perusahaan yang mau menerimanya. Ji Won lalu menelpon ibunya minta dikirimkan uang. Selama menjadi pengangguran, Ji Won pun masih bergantungan pada ibunya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Untuk mengisi waktu luang, Ji Won bergabung dengan klub Vespa yang anggotanya rata-rata pengangguran semua. Ketika salah satu seorang anggota bernama Gyung Jo mengaku sudah bekerja, mereka tampak kaget mendengarnya. Di klub Vespa ini, Ji Won seringkali berlagak seperti cowok berdompet tebal. Kemudian beralih kepada Hong Sil yang mendapat informasi jika kompleks kontrakan mereka akan direnovasi. Dan para penghuni pun akan mendapat uang ganti rugi per kepala yang tinggal di masing-masing kontrakan. Malamnya Hong Sil mendengar kalau Ji Won telah menunggak uang sewa kontrakan selama 5 bulan. Ia lalu memanfaatkan hal itu. Hong Sil secara diam-diam membayar tunggakan Ji Won dan menyewa kontrakan tersebut kepada pemiliknya. Dan ia mendapat uang ganti rugi berlipat ganda dari hal itu. Karena hal itu, Ji Won terpaksa harus angkat kaki dari kontrakannya. Hong Sil adalah gadis mandiri yang hanya peduli pada uang. Ia seorang pekerja keras dan sangat pelit tentunya. Ia bahkan tak terlalu peduli pada penampilannya. Selain suka uang, Hong Sil juga suka duduk menyendiri di bawah sebuah pohon kesayangannya sambil makan es krim. Esok malamnya Ji Won mendapat telepon dari Gyung Jo yang mengajaknya kencan di klub. 했는데 사람은 말이야. Kakak Ji Won lalu menelpon untuk memberitahukan bahwa toko ibunya kemalingan. Bukannya berduka, Ji Won yang minim akhlak ini malah minta dikirim duit. Kakaknya sungguh kesal melihat sikap adiknya itu. Beberapa saat kemudian, Gyung Jo lalu mengajak Ji Won ke apartemennya untuk lanjut minum-minum. Setelahnya mereka pun saling memadu kasih, hampir saja akan bercinta. Wow. Gyung Jo lalu menyuruh Ji Won untuk membeli pengaman. Namun sayang begitu sampai di swalayan, uang Ji Won tak cukup untuk membelinya. Ji Won yang muram pun langsung mengirim pesan ke Gyung Jo yang mengatakan ia tak ingin terburu-buru. Di tempat lain, Hong Sil bertemu dengan pegawai bank bernama Gwang Woo di sebuah kafe. Gwang Woo adalah orang yang mengelola rekening tabungan Hong Sil. Di sini ia mengatakan uang di rekening Hong Sil sudah lebih dari 150 juta won. Dan ia bisa saja diperiksa auditor. Gwang Woo lalu memberi saran agar Hong Sil membuka rekening baru atas nama orang lain. Hong Sil yang punya tujuan untuk menabung hingga 200 juta won tampak mempertimbangkan hal ini. Apalagi itu adalah saran dari Gwang Woo, pria yang disukainya selama ini. Esok harinya tampak Ji Won telah diusir dari kontrakan rooftopnya. Namun hingga malam ia masih saja berdiam di teras tak punya tempat tinggal lagi. Hong Sil yang melihat itu lalu mengajaknya makan bersama, lalu mengizinkan Ji Won untuk tidur di teras menggunakan tenda. Namun Hong Sil tak melakukan itu secara cuma-cuma. Ji Won harus mau bekerja sama dan menuruti segala perintahnya.
Hong Sil dan Ji Won pun mulai bekerja sama memulung, mengumpulkan barang-barang bekas dari banyak tempat dari pagi hingga malam. Hong Sil lalu memberi Ji Won upah yang lumayan di hari pertamanya bekerja. Ji Won tampak sangat senang. Lalu Hong Sil menyuruh Ji Won untuk menyisakan uang yang ia dapat dan memasukkannya ke dalam sebuah rekening. Meskipun rekening tersebut atas nama Ji Won, tapi Hong Sil sadar bahwa uang itu nanti akan menjadi miliknya. Sebab ialah yang akan membukakan rekening tersebut kepada Gwang-woo. Setelahnya Ji Won lalu memberikan hadiah untuk Hong Sil, yaitu eyeliner, agar Hong Sil bisa tampil lebih cantik di depan pria yang disukainya. Meski Hong Sil menolak, Ji Won tetap menaruhnya di meja. Tidak hanya mencari uang dengan memulung, mereka juga kadang menjadi tamu tambahan di pesta pernikahan. Selain dibayar untuk itu, mereka juga tentunya mendapat makanan gratis yang juga mereka bawa pulang. Tidak sampai di situ, banyak kerja lain yang mereka lakukan demi mendapatkan uang. Scene berganti, tampak Ji Won dan Gyung Jo sedang jalan-jalan seharian. Gyung Jo lalu memberikan kode ingin dibelikan sepatu macan yang mahal. Meski Ji Won memiliki uang pas-pasan, ia tetap membelikannya demi terus dapat berduaan dengan Gyung Jo. Setelah dibelikan sepatu macan, Gyung Jo langsung ingin singgah di kediaman Ji Won. Ji Won yang tak punya tempat tinggal pun tidak kehabisan akal. Ia meminjam rumah temannya yang bernama Changgen. Di sana Ji Won mengaku bahwa itu adalah rumahnya. Lalu Gyung Jo meminta duit untuk beli minum dan ia pun pergi. Tak lama setelah itu, ibu Changgen datang dan Gyung Jo pun datang. Untunglah Ji Won bisa berkilah pada Gyung Jo bahwa itu ibunya. Sialnya lagi, mendadak pacar Changgen juga datang. Sempat terjadi ketegangan, namun Ji Won tetap dapat mengendalikan keadaan. Meski sekali lagi ia gagal bercinta dengan Gyung Jo. 당근이가 여태 취직도 못하고 그러는 거 아니야? 아니 취직 못한 게 송이 잘못은 그리고 Scene berpindah lagi guys ya. Hong Sil dan Ji Won kali ini mendapatkan uang dengan cara mendonorkan darah mereka. Lalu esoknya Hong Sil hendak pergi menepati janjinya menonton dengan Gwang-woo di bioskop. Demi terlihat cantik, ia memakai eyeliner pemberian Ji Won. Tapi sayangnya Gwang-woo datang membawa pacarnya yang dari Amerika. Gwang-woo tampak sangat mesra dengan pacarnya yang membuat Hong Sil cemburu. Ia pun mengurungkan niatnya nonton lalu pamit pulang. Ji Won kaget melihat Hong Sil telah berada di dekat tendanya yang duduk menggalau. Ia pun coba menghibur kesedihan Hong Sil dengan membawanya jalan-jalan. Lalu berhenti di dekat toko elektronik. Ternyata Ji Won membawa remote televisi. Ia menghidupkan televisi yang dijual itu. Hong Sil tampak tersenyum. Mereka menonton sebuah film sambil makan es krim. Malam itu Gyung Jo sempat menelpon tapi Ji Won mengabaikannya. Hong Sil dan Ji Won lalu hanyut ke dalam film yang mereka tonton, tertawa bahkan menangis. Cerita kemudian berlanjut. Gyung Jo memergoki Ji Won yang sedang menjadi tamu tambahan di sebuah pesta. Gyung Jo telah tahu bahwa Ji Won selama ini adalah cowok miskin. Ia sempat mengatai Ji Won. Tak lama pacar baru Gyung Jo datang dan tak lain adalah teman mereka di klub Vespa. Menyadari bahwa Gyung Jo hanya melihat seorang dari dompetnya dan pacar barunya itu tak lebih baik darinya, Ji Won pun tertawa. 아이고 저 돼지가 내가 좀 웃는 게 맞나? Pindah ke scene di mana Hong Sil dan Ji Won telah selesai bekerja. Mereka pun singgah ke tempat favorit Hong Sil. Di sana Hong Sil duduk di bawah pohon kesayangannya. Lalu ia menceritakan pada Ji Won kisah sedih keluarganya. Dan hanya pohon inilah yang bisa mengingatkannya pada sang ibu. Saat hendak pulang, tiba-tiba ada dua orang yang sedang mengukur tanah. Ternyata tempat itu akan dibuat menjadi lapangan golf. Menyadari pohon kesayangnya akan segera dipindahkan, Hong Sil berniat membeli tempat itu dengan harga 120 juta won. Tak terasa sudah lebih 2 bulan Hong Sil dan Ji Won bekerja sama. Mereka sudah nyaman satu sama lain. Ji Won malah mengetahui bahwa Hong Sil lah penyebab ia diusir dari kontrakannya dulu dan Hong Sil mendapat keuntungan dari itu. Ji Won juga sadar bahwa rekeningnya bisa saja dikuras oleh Hong Sil nantinya. Ji Won pun marah besar kepada Hong Sil. Ia benar-benar kecewa mengetahui selama ini Hong Sil hanya memanfaatkannya. Tapi Hong Sil juga beranggapan bahwa tanpa dirinya Ji Won tak punya bakat apa-apa. Tidak akan bisa bertahan hidup di kerasnya kehidupan mereka. Hong Sil juga tahu bahwa Ji Won masih suka berfoya-foya dengan uangnya dan cuma memasukkan sedikit saja ke rekening.
Setelahnya Jiwon langsung pergi ke bank untuk mengambil sisa uangnya di rekening. Untuk membayar pohon kesayangannya, Hongsil juga ingin menarik uangnya di bank kepada Gwon-woo. Tapi pihak bank mengatakan bahwa Gwon-woo telah menjadi buronan sebab melarikan banyak uang nasabah termasuk uang Hongsil. Uang yang selama ini ia kumpulkan mati-matian raib dibawa kabur oleh Gwon-woo bersama pacarnya. Pihak bank juga mengatakan bahwa Hongsil tak memenuhi syarat untuk mendapatkan uang ganti rugi. Hancur sudah semua harapan Hongsil. Ia berjalan sempoyongan, lalu terjun ke sungai. Jiwon tak tinggal diam, ia juga terjun ke sungai untuk menyelamatkan Hongsil. Dengan dilarikan ke rumah sakit, dua sejoli itu pun berhasil diselamatkan. Cerita berlanjut, Hongsil duduk di bawah pohon kesayangannya yang sebentar lagi akan dipindahkan. Jiwon datang dan memberi masukan agar mereka tetap bersama dalam keadaan sesulit apapun. Hongsil menjadi marah dan tak ingin menemui Jiwon lagi. Begitu Jiwon hendak pulang ke kontrakan Hongsil, ternyata Hongsil sudah tidak tinggal di situ. Ia membeli sebuah rumah kumuh kecil dengan halaman yang cukup luas dan tinggal di situ. Sebelahnya tampak Jiwon hendak menyewa sebuah kontrakan, namun ia membatalkannya. Ia berniat menggunakan uangnya untuk membeli pohon kesayangan Hongsil. Sayang uang di saku Jiwon belumlah cukup untuk membeli pohon yang seharga 7 juta won itu. Jiwon lalu menjual semua barang-barangnya termasuk Vespa kesayangannya. Berbagai cara dilakukan Jiwon untuk mendapatkan uang tambahan termasuk dengan membawa kabur sepatu macan Gyungjo dan menjualnya. Akhirnya Jiwon pun berhasil membeli pohon kesayangannya Hongsil. Esok paginya di pagi hari yang cerah, begitu keluar dari rumahnya Hongsil malah melihat Jiwon. Ia kesal mengapa Jiwon masih saja mengganggunya. Jiwon dengan imutnya menunjukkan pohon yang telah tertanam tepat di halaman rumah Hongsil. Hongsil pun menangis haru melihat pohon itu. Jiwon mencoba menenangkan Hongsil dengan memeluknya dan mengatakan bahwa ia akan senantiasa membantu Hongsil bekerja lagi sampai mereka bisa mengumpulkan uang yang sangat banyak. Kemudian mereka duduk berdua dengan hati yang ceria. Hongsil yang terkenal pelit tiba-tiba memberi Jiwon ciuman secara gratis. Dan film ini pun berakhir guys ya. Banyak yang bisa kita petik dari film ini, salah satunya yaitu tentang kerasnya hidup. Apalagi jika tinggal di kota. Bahkan seorang lulusan perguruan tinggi seperti Jiwon sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Apalagi jika ia tak memiliki bakat apapun. Lain ceritanya dengan Hongsil yang notabene tidak sekolah tapi sangat pandai mendapatkan uang lewat cara yang nyentrik. Ia masih bisa sedikit lega bertahan hidup. Tapi seperti yang terjadi di dunia nyata, kaum bawah selalu ditipu oleh pihak berseragam. Seperti yang dilakukan Gwon-woo kepada Hongsil. Lewat film ini pun pula kita bisa menelisik bahwa uang boleh jadi sangat penting, tapi belum tentu itu menjadi sumber kebahagiaan. Yang terpenting adalah dapat mencukupi kebutuhan hidup. Lalu ada waktu untuk menikmatinya. Meskipun bergenre romantis komedi, film Penny Pinchers banyak menyisipkan dialog-dialog tajam tentang kehidupan. Oke, sampai di cerita selanjutnya guys ya. Jika kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Terima kasih guys, bye-bye.